Presiden Jokowi berjanji membuka kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Pemerintah tidak hanya memberi perhatian dan berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, tetapi juga mencegah terulangnya pelanggaran HAM di masa yang akan datang. Janji itu disampaikan Jokowi pada peringatan Hari HAM Sedunia di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Senada dengan itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli meminta kepolisian mencari dalang pembunuhan aktivis HAM Munir Syed Talib. Kepolisian diminta jangan ragu membuka kembali penyelidikan kasus tewasnya Munir. Untuk membahas topik janji Jokowi usut kasus HAM, telah hadir di studio Ketua Komnas HAM Siti Nurlaila, dan nanti kita terhubung melalui sambungan telepon dengan istri almarhum Munir Suciwati. Mbak, ini kalau kita bicara soal pelanggaran HAM, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Sebetulnya kita ingat waktu pas kampanye dulu dalam penyampaian visi misi Jokowi JK juga itu sangat jelas sekali bahwa mereka akan membuka dan menyelesaikan, menegakkan hukum kasus-kasus HAM. Bahkan disebutkan ada kasus Semanggi, kasus Trisakti, Talang Sari, segala macam. Nah, setelah beberapa waktu ini, Bu Siti Nurlaila, apakah niat baik itu memang sudah nampak? Ya, jadi janji Jokowi ini kan sebenarnya ada di dalam Nawacita 1 dan Nawacita 4. Nawacita 1 itu negara harus selalu hadir, kemudian Nawacita 4 ini terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, ini yang agak, jadi kalau kita lihat apakah pemerintahan Jokowi ini mengarah pada penyelesaian pelanggaran HAM berat, ini yang nampaknya memang kita melihat tidak konsisten gitu ya, tidak konsisten dalam konteks begini, satu dengan yang lainnya. Jadi misalnya maksudnya satu ini siapa, yang lainnya siapa? Ya, jadi Presiden melakukan peringatan Hari HAM dan ini hal yang juga baru ya, baru dalam arti gini. Sebelumnya selama masa Presiden SBY itu peringatan Hari HAM selalu disatukan dengan Hari Anti Korupsi. Nah, sehingga tentu secara politik karena dukungan gerakan anti korupsi lebih besar dukungan politiknya. Nah, kemudian Hari HAM ini seakan-akan kemudian dilupakan sehingga persoalan-persoalan HAM terus-menerus mengemuka. Nah, ini yang kemudian kami Komnas HAM meminta untuk melakukan peringatan tersendiri dan itu dilakukan di Yogyakarta bersama dengan berbeda dalam forum yang lain dengan KPK. Nah, ini tentu satu kemajuan dan di dalam peringatan itu ada sempat terjadi dialog antara korban pelanggaran HAM berat dengan Pak Presiden. Yeah. Nah, kemudian di tanggal 10 kemarin kami menggelar Lokakarya Nasional untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat, dibuka oleh Bapak Wakil Presiden, kemudian juga dihadiri oleh Ketua MPR, Wakil DPR RI dan lain-lain. Yang ini harapan kami adalah kehadiran mereka juga menunjukkan dukungan politik untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat. Ya. Nah, itu yang kami harapkan. Nah, tapi memang di sisi lain beberapa kalau kita mengikuti media, Menko Polkam bicara berbeda, Jaksa Agung bicara berbeda, dan hari ini dan hari besok juga bisa berbeda-beda. Berbedanya seperti apa? Berbeda misalnya gini, Jaksa Agung pernah menyampaikan bahwa kasus pelanggaran HAM berat akan segera diselesaikan. Tapi kemudian berapa hari kemudian menyampaikan bahwa pelanggaran HAM berat belum menjadi prioritas, gitu ya. Nah, kemudian Pak Menko Polkam juga begitu, bicaranya bahwa sebaiknya melakukan rekonsiliasi, tapi juga menyampaikan bahwa nampaknya sudahlah kita tidak usah bicara masa lalu terus-menerus. Gitu. Jangan diungkit lagi ya. Jangan mengungkit masa lalu terus-menerus. Nah, inilah yang saya lihat kemudian sulit mengikuti pernyataan-pernyataan para pembantu-pembantu Presiden ini terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat. Nah, tapi Anda melihat apa yang disampaikan oleh pembantu Presiden adalah pernyataan Presiden atau sebetulnya ini pernyataan pribadi mereka? Kan idealnya seharusnya para menteri atau para pembantu Presiden itu menerjemahkan
visinya presiden kan gitu, visi dan misinya presiden. Nah, tapi kalau kita ikuti pernyataan-pernyataan yang kemudian penyelesaian pelanggaran HAM belum menjadi prioritas dan sebagainya, tentu kan kemudian bertentangan juga dengan Nawacita 4 kan gitu. Nah, ini yang saya lihat memang ada beberapa hal kalau kita ikuti terus-menerus pernyataannya itu berubah-berubah dan kemudian artinya sampai sekarang itu ini masih dalam wacana saja soal ini menjadi prioritas atau tidak menjadi prioritas, artinya implementasi dari Nawacita itu belum betul-betul dilaksanakan. Belum. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya Komnas menggelar Lokakarya pada hari kemarin dan hari ini untuk membangun komitmen nasional semua pihak terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah puluhan tahun usianya. Contohnya? Gitu. Contoh pelanggaran HAM masa lalu yang pelanggaran HAM berat masa lalu itu sekarang jadi dari 10 berkas yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM itu sekarang masih menyisakan 7 berkas. 7 berkas itu Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, kemudian penghilangan orang secara paksa, peristiwa Mei 98, kemudian Talangsari, Petrus dan 65. Dan 65. Oke. Itu sebetulnya kalau ini saya sebetulnya habis melihat kembali ya visi misi Jokowi JK. Kasus-kasus yang disebut sama Komnas HAM itu tertulis dengan sangat jelas di visi misi dan program aksinya Presiden Jokowi JK sebetulnya pada saat kampanye yang mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menyelesaikan secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa, yaitu kerusuhan Mei, Trisakti Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talangsari Lampung, Tanjung Priok, tragedi 65, itu sebetulnya yang menjadi masih menjadi catatan bagi Komnas HAM. Nah, itu belum ada langkah jelas yang dilakukan menurut Anda. Nah, itulah yang kami harapkan sebenarnya kemudian Komnas HAM, Jaksa Agung dan Menko Polkam duduk bersama dan Menkumham duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah, oleh Komnas HAM maupun oleh Presiden terkait dengan rencana penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, upaya ke arah sana sudah dilakukan, Bu Siti? Komnas HAM sudah melakukan dan Komnas HAM sudah menyampaikan roadmap-nya kepada pemerintah. Oke, Bu Siti, kita akan sambung ini di segmen berikut.